Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik dasar dan berbagai teknologi dalam riset. Yang beranggotakan saya sendiri, Yudiati Kartianingsih, dan teman saya, Ana Wulandari. Yang pertama, pengertian riset, yaitu sebagai suatu kata kerja yang memiliki arti memeriksa atau mencari kembali. Penelitian atau riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam riset adalah teknik random sampling, yaitu teknik sampel di mana semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang dipilih menjadi anggota sampling. Yang kedua, teknik random non-sampling, yaitu cara pengambilan sampel di mana tidak semua populasi mendapatkan kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Untuk tujuan penelitian ialah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan tersendiri yaitu berusaha mendapatkan sesuatu yang mengisi kekosongan atau kekurangan. Menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Mengembangkan itu memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Untuk menguji kebenaran itu dilakukan bila apa yang sudah ada masih dilakukan kebenarannya. Menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian dapat digolongkan berdasarkan hasil atau alasan yang diperoleh. Yang pertama, basic research atau penelitian dasar, yaitu alasan intelektual dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jenis penelitian dilihat dari sudut pandang pendekatan analisisnya, yaitu penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian sosial. Secara khusus meneliti di bidang sosial seperti bidang ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Penelitian eksakta yaitu secara khusus meneliti bidang eksakta seperti bidang kimia, fisika, teknik teknologi, informasi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya sendiri, Mbak Ana. Untuk yang selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian. Field research atau penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian kepustakaan, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Yang kelima, jenis penelitian berdasarkan kedalaman analisisnya. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah, tidak terlalu dalam seperti analisis presentasi dan kecenderungan atau tren. Yang selanjutnya, syarat pengetahuan ilmiah. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bersifat luas. Ketiga, bersifat dalam. Yang keempat, bersifat relatif. Yang kelima, dapat diabstraksikan. Yang keenam, dapat dikonkretisasi. Yang ketujuh, berupa sistem. Yang kedelapan, berkembang. 9, memiliki disiplin dan metode instrumentalis. Langkah-langkah riset. Yang pertama, mendefinisikan dan merumuskan masalah. Hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah.
atau peluang, di mana pendefinisiannya harus jelas baik keluasannya maupun kedalamannya. Yang kedua, menyusun landasan teori atau melakukan studi kepustakaan untuk melakukan penelitian seperti pembuatan suatu model atau ingin membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian sebenarnya, maka digunakanlah teori. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis merupakan anggapan sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki. Yang keempat, menentukan model-model merupakan contoh mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan untuk ditiru. Yang kelima, mengumpulkan data-data berupa bahan baku informasi yang sangat penting dan dalam melakukan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon